相続に勝利は訪れない。Halo kawan AKM, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian ini. Apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Baik, dengan sembuhnya Signalman dari asap berwarna, dia kembali menempati posnya. Signalman kesel kok sepi, pada kemana? Kok nggak ada yang lewat? Kalau pengen ramai, jaganya di pasar pak. Seperti Red Racer dan Pink Racer. Ya, seperti Red Racer dan Pink Racer, mereka ke pasar pakai Pegasus Thunder. Dapu kesal ke pasar aja pakai Pegasus. Padahal ia saat ini cemas akan adanya ancaman yang mendadak datang. Beda dengan teman-teman Rangers, mereka merasa jumawa karena selalu menang melawan Bozak. Oleh sebab selalu kalah, petinggi Bozak pada ingin balik kampung aja. 真面目になっちゃおうか。 Di tengah kegalauan mereka, mendadak muncul makhluk yang selama ini mengirim Signalman ke bumi dan menjadi jahat. Dialah penguasa geng motor Egghouse, siap memompa semangat Bozak kembali. By the way, penguasa itu apaan? Si kepala lonjong nunjukin skill Bozak, suka dalam kebegoan. Itu mirip wayang, jawab Groot PD. Selama ini, rekor kemenangan Bozak 1/36. Itu yang membuat Bozak mengendor semangatnya. Egghouse memberi semangat. Para pahlawan bumi itu manusia. Mereka suka berbangga dengan keberhasilan. Kelak, bila mereka lengah, akan diserang balik. Niatan baik Egghouse, ternyata ia pengen mewujudkan keinginannya membuat jalan raya antar galaksi bebas ngebut tanpa ditilang. Untuk itu, ia akan memanfaatin geng Bozak. Jalan itu sudah terrealisasi. Hanya saja, bumi jadi penghalang. Bila Bozak berhasil menjadikannya kembang api, maka semua akan sukses. Ia pun memberikan buku-buku robot yang kelak bisa dirakit Groot untuk melawan RP Robo. Salah satunya yang udah jadi diberi nama Norisiron 12. Sukhoi, kehadirannya bikin Signalman kaget. Bahkan ia bisa menguasai Signalman. Rangers yang penuh kepedean siap berangkat menghadapi Bozak. Itulah pikiran mereka. Padahal ini bukan Bozak. Egghouse mengingatkan, Zalmonde jangan marah. Biarkan mereka berlagak sombong. Kesombongan adalah kelemahan pahlawan. Norisiron 12 dilengkapi dengan percepatan, sehingga dalam hitungan detik ia bisa menghilang. Maka yang terjadi... Oh no, Dapu sangat gusar dengan kesombongan mereka. Itu bukan Bozak. Dari cap di lengan Norisiron, terlihat kalau itu tanda geng motor lain. Bersyukur di detik-detik akhir, lengan Norisiron copot. Sebab, timnya tertinggal di Barbarian. Oh no, tim Bozak amat kesal pada Groot. Maka inilah peluang Rangers buat menyelesaikan misi. Kesalahan teknis dari Groot membuat Egghouse berang banget. Mereka belum tahu kekuatannya. Sedangkan Rangers lagi mendapat cobaan. Yoko sedang mencari jodohnya. Katanya sih, ia akan keluar dari Rangers dan menemukan jodohnya sesuai horoskop jam 1:01 detik di jalan nomor 1. Kebetulan banget dia memang bertemu dengan pria idolanya, tipe Yoko banget. Singkat cerita, mereka pun bertambah akrab. Jalan bareng, suka-suka bareng. Cuma bahasa yang dipakai pria itu jadul banget. Lalu suatu ketika, seorang wanita parubaya berteriak memanggil suaminya. Hah? Terang aja Yoko nggak percaya. Kok ada nenek-nenek memanggil gebetannya dengan Yayang? Selidik punya selidik, ternyata pria itu memang suami si nenek. Si em punya toko Imocho, pembuat kentang jelly itu loh. Ceritanya, suatu hari mereka kedatangan Bozak yang pengen membeli kentang jelly supaya mereka bisa jadi raksasa. Sayangnya toko Imocho tutup. Nggak tahu sampai kapan. Katanya Pak Imocho sudah pengen pensiun karena udah lelah 50 tahun berjualan kentang jelly. Lalu para Bozak nggak mau kehilangan kentang jelly. Mereka membuat krim anti tua. Maka jadilah Pak Imocho kembali muda.
ドキドキしてきた。 Oh no, Yoko pun pingsan. Hahaha, takdirnya tetap jadi Car Ranger ya, Nek. 大丈夫陽子。 Apa mau dikata, Signalman pun bisa diubahnya jadi anak kecil. Kalau begitu, orang ini harus dibasmi. Berbahaya bagi banyak orang. 部長さんたちを元に戻して。 Demi mewujudkan cita-cita besar Egg House, yakni membuat jalan raya antar galaksi, maka ia memanggil Bigger, binatang unik yang memakan beton. Kelak, ia akan memperkerjakan binatang ini. Sayangnya, sewaktu pengiriman box kotak malah terbang bersama balon dan mampir depan Pegasus. Ketika diadakan unboxing, teman-teman Car Ranger sangat kaget. Oh, seekor hewan bergigi jarang. Jangan-jangan dia monster. Untuk mencari Bigger, Dynamo mengutus Pakon, si pencari jejak nomor 1 Bozak. Semua teman-teman Car Rangers nggak ada yang mau mengadopsi Bigger, kecuali Naoki seorang. Ia pun membela mati-matian agar Naoki tidak dicelakai Pakon. Teman-teman Car Rangers datang membantu. Sementara waktu Bigger selamat. Ia bebas dari maksud jahat Pakon yang akan memperbanyak sel-selnya. 早くビガを連れて逃げて。 Dan Bigger telah berubah jadi makhluk manis. Namun, Naoki membuatkannya gigi tiruan. Selanjutnya, bantu Bigger menumpas Pakon. Minoru baru aja mendapat teman Bozak baik. Dapu nggak yakin, tapi teman Car Rangers ikutan mendukung Minoru. Ia jamu makan, mengobati lukanya, dan lain-lain. Dan suatu saat, Bozak Buton menerima telepon yang menanyakan, apa rencana berjalan lancar? Oh, ternyata dugaan Dapu benar. Tapi Car Rangers masih belum tahu. Hingga Zalmonde mengatakan mereka masuk perangkap, baru Car Ranger ngeh. Jadi tadi itu, ya, si Belatung cuma bersandiwara aja. Seterusnya, Belatung makan kentang jelly Imochu. Dapu mengirim Rangers vehicle. Arpi Robo pun terdesak. Bagaimana ini? Minoru coba mengadakan pendekatan dari hati. Dan ternyata berhasil. Button menghentikan serangannya. Tapi nggak lama, sebab Zalmonda mengingatkannya. Egg House bisa mencincang dia bila gagal. Button balik lagi menyerang Arpi Robo. Secara nggak sengaja, entah karena kaget, Naoki memencet tombol senjata. Ayah! Nah, mumpung ada kesempatan, masing-masing Car Rangers memisahkan diri, lalu bergabung dengan Arpi Robo. Jadilah Nawiwa Robot Super, senjata Button patah. Lalu serangan Arpi Twister langsung menamatkan riwayat Button. Pimpinan geng motor Egg House berharap rencananya bikin jalan tol lintas galaksi segera terrealisasi. Semua orang boleh ngebut kok, dan jika Bozak mau ikut andil, mereka diberikan gratis melewatinya selamanya. Wow, bos Bozak tentu saja girang. Tapi ada syaratnya, mereka harus bisa mengalahkan Car Rangers dengan taktik jitu. Lalu hari itu, ketika Car Rangers sedang mempersiapkan acara Natalan, tiba-tiba sebuah kotak jatuh. Tulisannya hadiah Natal buat Car Rangers. Ternyata yang muncul adalah Goki-Goki, si kecoa. Teman-teman Car Rangers seperti pernah melihat makhluk ini. Cuma bedanya yang ini bibirnya lebih doer, dan ternyata itu jadi senjata andalannya. Siapa yang terkena sengatannya akan lemes. Pertama yang terkena Yellow Racer, selanjutnya teman-teman Car Rangers yang lain. Ia bisa menghisap tenaga Car Rangers dengan bibir tebalnya. Dapu dari markas tetap memberi semangat Car Rangers, sampai akhirnya Red Racer bisa bangkit kembali. Napik Blaster mengirimnya balik ke Barbarian. Ia pun dicaci maki teman-temannya, tapi Egg House berpendapat lain. Ia memantau semua sepak terjang Goki. Sebetulnya ia berhasil menyedot energi Karmic Power Car Rangers. Hanya saja mereka seperti ada yang bantu, sehingga tenaga mereka sempat pulih kembali. Egg House curiga ini pasti ulah Rangers ke-6 si Dapu. Makhluk dari Hazard? Ya, bisa jadi. Dan mereka sepakat bila Dapu bisa dihilangkan, maka akan mudah menghancurkan Car Rangers.
Mereka semua sibuk membahas hancur-menghancurkan. Zoneta nggak tertarik tuh. Ia masih kepikiran Red Racer dan buku harian. Untuk melancarkan rencana mereka, Egg House sudah mempersiapkan 3 monster. Tapi untuk tahap pertama cukup memakai Sky Gikyun. Nggak diduga, Zoneta hendak memanfaatkan momen ini agar punya alasan ke bumi. Ia pun menawarkan diri sebagai pengendali Sky Gikyun. Egg House setuju, kecuali Gainamo. Maka Zoneta melesat menuju bulan, menjemput Sky Gikyun, lalu ke bumi. Kehadiran Bozak segera diketahui Kyosuke, dan ternyata di sana ada Zoneta. Ya ampun, ia jadi bingung ketika teman-temannya menyuruhnya nyamperin Zoneta. Selesaikan no, selamat berjuang ya. Lalu Zoneta memberikan buku hariannya sebagai pertemanan, sebagaimana permintaan Red Racer tempo hari. Belum selesai mereka berbicara, sesaat kemudian tiba-tiba mobil Zoneta bergerak sendiri karena dipandu oleh Egg House dari jauh. Ini semua skenario-nya. Mobil itu balik ke Sky Gikyun. Seterusnya, rencana kedua, Marin Zabon diturunkan. Sementara itu, Dapu setelah membaca selebaran yang ditabur Sky Gikyun, jadi kepikiran pada ayahnya. Mungkinkah ayahnya selamat juga pasca meledaknya planet Hazard? Isi selebaran itu mengajak reunian orang-orang yang selamat dari Hazard. Kalau memang selamat dan selebaran ini benar, wah, dia akan bahagia banget. Maka ia putuskan pergi, mau benar atau tidak. Dan ternyata ia memang terjebak. Ketika bertanya di mana adanya acara reunian, ia dikepung para alien, digiring sampai ke pinggir laut. Nah, di sana Marin Zabon lalu muncul dan mengurungnya. Habislah Dapu. Di sisi lain, karena Dapu nggak fokus dengan kerjaan tim, sehingga Rangers nggak mampu menghadapi Sky Gikyun. Mereka dibawa terbang. Sementara itu, di tempat lain, PRP Master seperti mendapat firasat buruk. Dan terbukti, VRP Robo berhasil dilemahkan. Egg House perintahkan Gikyun balik. Ada berita baik. Di dalam buku harian itu, Zoneta menulis, Egg House sebetulnya mengincar Karmic Power Rangers. Hahaha. Egg House senang rencananya berjalan lancar. Rangers sibuk mencari kemana perginya Dapu. Dari sana ada harapan baru datang. PRP Master muncul lagi. Dia menjelaskan selebaran itu tipuan agar Dapu bisa dijebak, dan dia saat ini bersiap menemui ajalnya. Beruntung Egg House berpikir lain. Kelak Dapu bisa dimanfaatin mengalahkan Rangers. Lalu Gross diutus balik lagi ke bumi bersama Marin Bazon. Aksinya buat kekacauan. Maka Rangers langsung bergerak. Padahal PRP Master belum selesai berbicara. Maka akibatnya bisa mereka rasakan. Apalagi bertarung dalam air. Mereka bisa keluar dengan dorongan pipa P-Fire, tapi kembali terkena serangan. Untung aja Signalman datang membantu. Mereka pada heran, kenapa bisa kehilangan energi begini? PRP Master memberitahu, makanya jangan sok jago. Belum selesai pemberitahuan, main pergi aja. Sebabnya, energi Karmic Power adalah perpaduan antara Rangers dengan Dapu. Bila Dapu bermasalah dengan perasaan, kan tadi mereka sempat sedikit selisih paham tentang merayakan Natal. Rangers pengennya balik kampung, sehingga Dapu sedih. Akibat yang timbul, dia nggak bisa menyuplai energi Karmic Power pada RP Robo dan PRP Robo. Mereka pun menyadari betapa rencana yang disusun Dapu sangat indah. Setelah membaca catatan Dapu, lalu bagaimana dong? PRP Master nggak mau bantu. Jangan mengandalkan bantuan orang lain. Usaha sendiri dong. Lalu, Rangers coba menggunakan kekuatan yang tersisa, yakni RP Robo. Bagus. Dan Marin Zabon bisa dipukul. Lalu di markas Bozak, Dapu pun bisa melarikan diri setelah menekan tombol alarm kebakaran. Ia bersiap pergi, namun dicegat si kepala lonjong Zalmonda. Jago juga si Dapu. Sayangnya ia nggak berdaya menghadapi Zalmonda. Di detik-detik sekarat, tiba-tiba pedang Zalmonda ada yang mementalkannya. Oh, siapa dia? Ternyata PRP Master.
マスター、俺が一時期す。Dan ini balasan buat Zalmonda. PRP Master minta Dapu segera balik ke bumi sebab K-Rangers hampir kalah melawan Zabon. Dapu nggak mau pergi sebelum PRP Robo memberitahunya dari mana dia mendapat susu. Itu kan mainan yang dibuat ayahnya. Apa PRP Master? Kelak akan kita ketahui. Yang jelas saat ini mereka harus keluar dulu dari Barbarian. Di tengah jalan, mereka dicegat Egg House. Untung aja mereka bisa mengelak. Lalu PRP Master mengingatin, selama Dapu dan K-Rangers bisa berbagi harapan, maka energi Karmic Power nggak akan putus. Ia pun menghilang. Apa? Egg House berang banget pada orang itu. Dan K-Rangers sudah benar-benar sekarat. Dapu! Bersambung di episode-episode akhir ya, Nek.